Salam sejahtera sahabat Lusindo. Saya menyapanya sahabat Lusindo saja ya, lebih dekat. Ini edisi pertama untuk model ngobrol-ngobrol begitu ya. Dan puji Tuhan, kali ini saya ditemani untuk ngobrol-ngobrol langsung nih dengan ketua majelis di mana saya menjadi pendeta jemaat umat di GKJ Nehemia. Pak Ari Saptama di sini sudah hadir. Terima kasih kehadirannya Pak untuk ngobrol-ngobrol. Dan ini ketua majelis GKJ Nehemia. Dan ini juga spesial ini Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot Konsepsi untuk beliau adalah sekretaris majelis dari GKJ Nehemia. Bagian kita hari ini kita akan ngobrolin yang lagi masih dan sangat hangat sekarang ini. Perkembangannya sejak pandemi sebetulnya, tapi sekarang ini makin kuat tentang pergumulan atau tantangan gereja-gereja di konteks digitalisasi sekarang ini. Ini mau gerejanya yang diutamain atau digitalnya gitu ya, atau jangan-jangan kita mulai tergoda untuk hanya melulu digital, atau enggak, pokoknya gerejanya saja tidak perlu digital gitu ya. Ini yang kita mau tanyakan, baik pengalamannya gini Pak Ari, Pak Gatot, pengalaman Nehemia 2,5 tahun lebih ini, dan bagaimana ceritanya, boleh ceritakan Pak untuk. Ya, baik, terima kasih Pak Lusindo, Pak Pendeta kita, Pak Pendeta kita yang dinamis gitu ya. Terima kasih gitu Pak. Sami-sami Pak, sami-sami. Diskusi kita. Saya ingin menyapa juga sahabat Lusindo tadi. Iya, sahabat Lusindo. Sahabat Lusindo. Mungkin boleh saya berkisah tentang awal dari pandemi ini supaya nanti kita tidak kehilangan konteks. Iya. Gitu. Ya. Jadi pada awal terjadinya pandemi ini, pada saat kita tidak tahu apa-apa. Benar. Ya, kita sempat rapat darurat gitu di gedung gereja. Sangat seru diskusinya dan perbedaan pendapat tentu saja ada. Tetapi kemudian kami semua memilih, majelis dalam hal ini majelis GKJ Nehemia memilih untuk kita tidak bisa onsite karena topiknya adalah penularan yang dengan cepat. Ya. Jadi pada saat itu meskipun banyak perbedaan pendapat, kita kita pertama ini adalah tidak onsite dulu. Padahal belum siap juga ya Pak ya? Belum siap juga. Dalam 1 minggu kita menyiapkan yang namanya liturgi dalam bentuk dua ya. Jadi tertulis liturgi disertai khotbah yang kita kirim ke jemaat. Kemudian yang berikutnya menyiapkan rekaman khotbah pendeta, ya, rekaman khotbah pendeta. Betul. Itu berjalan sampai beberapa waktu sambil kita memikirkan langkah ke depan. Langkah ke depannya kemudian adalah ibadah online. Sehingga seluruh rangkaian ibadah dijalankan melalui rekaman. Tetapi itu pun yang literasi tadi masih kita bagikan. Karena pada prinsipnya kita ingin melayani seluruh segmen dari jemaat. Literasi itu liturgi maksudnya Pak ya? Liturgi yang tertulis dan dikirimkan itu Pak ya. Jadi itu berlangsung beberapa saat karena bagaimanapun untuk melangkah ke digital yang selanjutnya perlu biaya tentu saja. Di tengah-tengah kesulitan semua jemaat, semua ini kita perlu biaya untuk itu karena kesiapan itu. Dan berkat Tuhan mengalir, puji Tuhan. Kemudian kita mendapatkan peralatan untuk live streaming. Ya. Itu awalnya kalau nggak salah ya Pak Ari, Pak Gatot ya, kita sempat minjem dulu sama teman pemuda ya Pak ya untuk alat kamera itu. Jadi jangan dianggap wah abrakadabra. Ya, teruskan Pak, gimana Pak? Jadi sempat dari teman kita ada jemaat yang mempunyai bisnis seperti itu dan berkenan untuk meminjamkan kita. Sebelum kemudian kita bisa membeli dengan berkat Tuhan dari puji Tuhan. Jadi itu berlangsung, jadi ibadah kita kemudian literasi, online live streaming. Kemudian ada yang online rekaman YouTube. Jadi setelah ibadah bisa diunduh. Dan sampai sekarang berlangsung. Kemudian beberapa saat kemudian peraturan pemerintah
waktu live streaming tadi masih hanya tidak dihadiri jemaat. Kemudian dihadiri jemaat. Betul. Jadi kita berprinsip menyesuaikan peraturan pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan ibadah onsite, kenapa tidak gitu ya prinsipnya. Daripada hanya merekam live streaming tidak ada jemaatnya. Ya, sehingga betul. Dua tujuan bisa kita raih. Tetap beribadah di gereja dengan basis onsite, kemudian disiarkan secara live streaming. Ya, itulah dinamika kita. Jadi perkembangannya tidak seketika. Nah, kemudian sudah berlangsung, kita menyesuaikan saja dengan peraturan pemerintah. Itu sempat berapa lama nih, Pak? Ya, saya juga ada di dalamnya, tapi mungkin setahun awal kita setengah begini. Gimana, Pak? Kita melihat perkembangannya aturan pemerintah. Betul. Jadi kita menjalankan bisa onsite lagi itu setelah diizinkan ya. Betul. Pada saat dideklar pandemi. Kemudian ada sempat kita dideklar level 4. Ya. Maka kita juga berhenti onsite-nya, hanya kemudian rekaman lagi. Ya, jadi memang pada prinsipnya kami majelis ingin melayani semua segmen atau semua pihak jemaat. Karena jemaat itu bisa begini, dikategorikan begini. Ada yang bisa online, punya peralatan dan menikmati secara rohani dengan pertimbangan masing-masing, ya. Jadi bukan soal takut, bukan, pertimbangan masing-masing. Kemudian ada jemaat yang tidak bisa online. Itu ada dua, karena memang peralatannya tidak ada. Ya. Kemudian juga dari rasa hatinya. Ada yang punya peralatan komplit tapi dengan semangat datang ke gereja, memilih datang ke gereja. Nah, jadi kalau kita hanya online juga nanti yang bersemangat untuk bersekutu onsite jadi tertinggalkan. Prinsipnya tidak ada jemaat yang ditinggalkan. Dan tugas kemajelisan adalah memelihara mereka. Supaya tetap beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada ganjalan. Gitu, Pak. Iya. Dan prosesnya kan kemudian ada peduli lindungi. Dan saya yakin juga di gereja-gereja lain, di tempat-tempat ibadah lain, dan umum juga begitu ya, Pak. Mal-mal juga. Pak Gatot ini hadir di sini. Boleh dibuka, Pak, maskernya, Pak. Pengalaman untuk perubahan menggunakan, kita juga ada Satgas ya, Pak ya. Kalau kita namanya apa, Pak Ari? Tim New Normal. Boleh cerita, Pak, tentang tim New Normal dan kemudian kita menggunakan peduli lindungi dan sebagainya itu, Pak. Baik, Pak Pendeta Lusindo. Jadi memang kami sudah menyiapkan tim-tim, salah satunya adalah tim New Normal. Jadi kebetulan tim New Normal ini juga di sana ada pengawas tim COVID juga. Jadi yang pengawas tim COVID. Iya. Jadi anggota tim pengawas Satgas COVID itu adalah menyiapkan semua bersama-sama dengan tim normal untuk sarana prasarana yang harus kita siapkan, mulai dari protokol kesehatan dari masuk ke area gereja, kemudian di luar gereja sampai masuk ke dalam gereja kita siapkan juga tetap protokol kesehatan. Nah, kembali ke itu tadi, Pak Gatot, seperti Pak Ari katakan soal digital itu kan harus ada daftar dulu gitu kan, Pak? Betul. Pengalamannya gimana ini, Pak? Ya, jadi kami sudah menyiapkan pendaftaran secara online bagi jemaat yang akan beribadah di gereja Tuhan di sini GKJ Nehemia. Jadi kami menyiapkan itu hari Rabu sudah kami sebarkan ke seluruh wilayah dan pendaftaran itu dimulai pada hari lewat WA ya, Pak? Iya, betul. Lewat WA hari Rabu. Berapa, Pak, daya ini kita selama ini kita masih mengikuti pemerintah dan kita masih di bawah daripada aturan pemerintah. Berapa, kami Pak? Hanya 200 orang, Pak. 200 orang. Itu jauh. Berarti Pak Ari berapa ya, Pak? Berapa persen ya, Pak? Itu sekitar 20%. Tuh. Iya. Ketentuan betul. pemerintah? 50%. Iya. Terus gimana, Pak? Betul. Jadi dari pendaftaran itu mereka sudah bisa mendaftar sejak Jumat pukul 00 sampai pada hari Minggu pukul 8.
Oke. Ya, pukul 8. Kalau ada yang nyelonong gitu, Pak? Iya. Kadang-kala kalau dari mimbar saya ngeliat ada yang kecek datang gitu. Betul. Gimana? Apa kita suruh pulang gitu, Pak? Iya, secara teknis jangan kan? Kami kan juga diberi hikmat ya, jadi bahwa secara bijaksana dan arif bahwa banyak ya, terutama kalau sudah hadir ke area gereja dan mereka sangat rindu untuk persekutuan beribadah. Jadi kami juga dengan hikmat bijaksana tadi ya, kita dengan sama-sama kita mempersilahkan dengan syarat adalah yang bersangkutan adalah sehat dan keluarga tentunya pasti mengizinkan sudah hadir ke gereja kan begitu Pak Lusindo. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Para ahli juga ngomong kan. Betul. Iya kan waktu kita ngobrol-ngobrol di rapat juga terus bilang ya kan nggak mungkin kita mengusir gimana. Kalau mengusir itu kan waduh. Iya Pak. Menyiapkan alternatif. Oh. Iya. Bagi saudara-saudara yang tadi sudah terlanjur dan barangkali tidak memenuhi protokol kesehatan, kita sediakan tempat di luar. Oh. Jadi yang belum vaksin tetap kita sediakan tempat di luar. Yang belum vaksin 2 kali kita sediakan. Tapi kalau yang vaksin 2 kali karena sudah memenuhi protokol kesehatan, maka kita silahkan nggak apa-apa. Karena perisai yang ditetapkan oleh pemerintah adalah vaksin 2 kali. Ya, jadi itu yang semacam tadi kita ingin memang melayani semaksimal mungkin jemaat yang datang untuk beribadah, baik itu warga GKJ maupun BMB-nya maupun bukan, karena yang terjangkau oleh pendaftaran tadi hanya warga GKJ Nehemia. Sedangkan jemaat yang kemungkinan rindu dan lewat di jalan besar ini kemudian melihat gereja buka, kenapa tidak gitu ya? Itu justru menunjukkan kerinduan yang luar biasa. Dan keterbukaan kita bahwa kita berada di lokasi yang pinggir jalan ini dan kita harus menjadi gereja yang hospitable, yang siapapun bisa mampir yang datang ya Pak ya. Begitu juga online kan Pak. Betul. Nah kembali ke online Pak. Sampai sekarang piye keadaannya ini Pak? Coba Pak. Sampai sekarang yang biasa yang sudah menggunakan live streaming itu berkisar antara 300 yang dari rumah. 300 channel ya. Tapi yang ikut serta kita nggak tahu apakah satu keluarga. Satu akun bisa satu keluarga gitu. Kalau yang punya smart TV tentu saja bisa bersama-sama. Tapi kalau yang HP-nya kecil ya mungkin sendiri. Ini yang banyak tidak membuat mantep Pak. Sambil ngintip gitu. Apalagi borongan Pak. Kemudian yang hadir di sini perkembangannya sangat luar biasa. Kemarin kita terpaksa menyediakan kursi di luar. Kapasitas 200, yang hadir 295. 295. Berarti yang 95 itu di luar, Di luar. Ya, kita sediakan di sayap ini Pak. Puji Tuhan. Jadi kita sedang akan mengoptimalkan di dalam, karena kalau secara jarak dan lain-lain sebenarnya ketentuan pemerintah juga sudah mengizinkan Pak. Di MRT sudah tidak ada batas lagi ya. Tidak ada. Jelas lebih sempit. Percis di depan ada MRT ya. Di kendaraan umum juga demikian. Kendaraan umum lewat. Demikian. Kalau kita lihat gedung kita, ruang udaranya sangat besar. Dan kita bisa buka. Memang jendela memboroskan AC, tapi apa artinya memboroskan AC dibanding kehadiran jemaat? Demi kesehatan dan keselamatan. Dan ini memang catatan juga buat kita semua untuk tetap menjadi gereja yang menyelamatkan. Ini penting karena kadangkala kita hanya mementingkan apa tadi Pak, akun-akun yang masuk gitu ya Pak ya. Ya minta maaf, ini harus bilang. Kadangkala ya kita agak tergoda juga bisa untuk melihat persembahannya aja kan. Iya, pendeta juga perlu uang, saya jujur-jujur aja. Tapi di atas itu adalah kemuliaan Tuhan kan. Nah, amin. Apa bagian ini maknanya apa nih Pak? Kalau sampai sekarang kan tadi 295 onsite. Nah, 300 live streaming. Nah, itu kan 900 online. Wow. Itu kan berarti apa Pak? Indikasi dari kerinduan umat ya Pak? Iya, jadi online itu sampai dengan jam 9 malam itu 900-an. Artinya yang di luar live streaming ya. Live streaming kan sesaat, artinya jam 8 sampai pada saat itu. Kemudian setelah itu ada 900 lagi yang mengikuti ibadah secara online.
Nah, ke depan ini kan ya saya pura-pura nggak tahu tapi tahu gitu kan. Misalnya sakramen perjamuan kudus. Ada kerinduan menambah. Begitu ya, Pak Gatot ya, Pak Arya. Nah, ini bagaimana, Pak? Kita sudah punya pengalaman di sakramen yang lalu bahwa jumlah yang hadir lebih dari 400. Sehingga kemudian kita pada saat sakramen akan melaksanakan 2 jam ibadah. Ya. Yaitu jam 9 tetap. Kapasitas 400. Oke. 200 di dalam, 200 di luar. 200 dalam, 200 luar. Ya, jadi kita lalu yang satu lagi sore. Sore. Jam 4 sore. Oke. Sama, kira-kira begitu. Kemudian untuk perayaan, nah ini memang ada perubahan pandangan gitu. Ya. Kalau sakramen akan terpisah tidak apa-apa, tapi kalau perayaan tujuannya adalah menyatukan kehadiran jemaat. Ya, kebersamaan ya Pak, persekutuan. Ya. Pada saat perayaan kita akan hanya 1 jam ibadah. Yeah. Kapasitas kita tetap angkanya 400, tetapi saya sudah sampaikan ke Pak Gatot, kita sediakan. Halaman kita luas. Iya. Ya. Halaman kita luas. Bisa digunakan. Jadi extension itu dimungkinkan untuk di luar. Oke. Sehingga kita tetap tadi keselamatan, protokol kesehatan tetap kita jaga, tapi juga tidak mengecewakan jemaat yang kepingin hadir. Ya. Karena secara prinsip ibadah kita yang mempersatukan sebuah gereja ya inilah. Ya, kehadiran di sini. Amin, betul. Nah, kalau dari sisi majelisnya gitu loh Pak. Nah, ini selama perjalanan pandemi, soal digital, soal gereja, kira-kira yang jadi panglimanya itu gerejanya apa digitalnya nih Pak, kira-kira kan gitu ya. Gitu, ini tantangan kita nih sekarang kan. Dan ini suara dari majelisnya langsung ini. Kalau pendeta kadang-kala mengawang-awang, kadang dengan teori filsafat dan berbagai, tapi ini lebih membumi. Ya, kira-kira gimana Pak dari perspektifnya majelis nih Pak? Kalau didiskusikan di antara anggota majelis tentu saja perbedaan selalu ada. Ya, oke. Ya, tetapi kita kemudian berhasil menyepakati. Caranya gimana Pak? Ininya kita Pak? berprinsip bahwa kita rekan sekerja Allah. Tadi yang menyediakan ibadah itu untuk semua, sehingga digital itu atau perangkat-perangkat digital itu kita definisinya sebagai alat. Alat ya Pak ya? Alat untuk melayani tadi yang tidak bisa hadir di sini. Jadi itu alat, bukan itu yang utama ya Pak? Ibadah gereja adalah tetap ini. Yang utama adalah persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya dan bisa bertemu. Bisa bertemu. Ekspresif penuh, ya. Ekspresif penuh. Walaupun sekarang belum terlalu bisa, maksudnya walaupun dengan hambatan itu kita sikapi dengan cara menggunakan alat dan lain-lain. Oke. Jadi bahwa ada pandemi, ada hambatan lain-lain. Jemaat juga yang secara fisik tidak bisa hadir, tetap kita layani. Justru digital ini memberi semacam jalan yang luar biasa untuk melayani yang tidak bisa terjangkau secara fisik oleh kita. Ibadah minggu khususnya ya Pak ya, tadi yang seperti Bapak bilang, tapi juga PA-PA ya Pak. Sekarang PA-PA dan kegiatan di wilayah. Ya Pak Gatot kalau nggak salah sudah semua wilayah ada Pak ya? Iya. Kami 11 wilayah sudah menyelenggarakan PA Pak Pendeta. Nah itu jadi dari wilayah-wilayah yang semula, ini bukan dibagus-bagusin karena pendeta dan majelisnya ini ya. Ini realnya ya Pak. Tapi kan Zoom ini sesuatu memang. Betul. Jadi sebetulnya kita harus berterima kasih sama Zoom dan YouTube ini. Biar gimana pun lah Pak ya. Karena kita bayangkan kalau masih zaman saya kalau khotbah kemarin juga bilang, coba bayangin sahabat-sahabat Lusindo, kalau pandemi ini terjadi waktu kita masih zaman pager ingat pager? Iya, pager. Gitu. Iki piye ya kan? Coba bayangkan. Dan betul ya Pak ya, jadi Zoom itu yang memang menjadi bagian yang penting, tapi untuk komunikasi WA ya. Nah, ini kan jemaat terkondisi nih Pak Gatot, Pak Ari juga nih. Nah, kedepannya kira-kira kalau coba lihat pengalaman tadi, termasuk konteks Nehemia, tapi juga dialami oleh
gereja-gereja lain pastinya, ya, dimanapun di dunia pasti juga, di Indonesia minimal. Kira-kira gimana? Apakah wes pokoknya kita nanti balik aja lagi seperti dulu? Atau ya, apa kalau orang anak kuliah sekolah sekarang hybrid ya Pak ya? Hybrid onsite and online gitu ya. Karena pemuda dan sekolah minggu juga adiusuo juga ya Pak. Adiusuo itu lansia, para senior ya, juga rindu untuk ada kegiatan. Nah, ini ke depan gimana ini? Pak Ari mungkin bisa. Baik, jadi majelis sudah sepakat untuk memperkuat digitalisasi kita. Tentu saja digunakan untuk tadi yang memang cocok untuk dengan media digital ya kita lakukan. Contohnya tadi kalau sekarang kita semua undangan sudah tidak pakai kertas. Iya. Ya. Green. Paperless. Kemudian kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperlukan kehadiran fisik bisa kita lakukan. Rapat dengan yang ada di Jogja, kita tidak perlu menunggu dia hadir. Cukup dia dibuka channel. Bahkan di luar negeri bisa ikut ya Pak ya? Yang nanti bisa onsite di sini onsite, yang tidak akan Kita sudah sedang dalam penyusunan komisi media dan komunikasi baru. Puji Tuhan. Dengan pengalaman ini, karena personilnya mungkin perlu diperkuat untuk tadi yang muda-muda yang melek digital gitu ya. Yang istilahnya melek digital. Termasuk pengadaan alatnya. Kemungkinan itu kita, istilah kami adalah kita harus adaptif bahwa pelayanan itu harus berjalan bagaimanapun situasinya, kita sesuaikan alat dan sarananya. Ya, bukan kemudian ibadahnya yang dihilangkan gitu. Gitu. Jadi ketika amit-amit katanya gitu ya Pak ya, doa kita kan tidak, sekarang puji Tuhan sudah melandai. Kalau tiba-tiba naik lagi, berarti ya kita akan menyesuaikan. Adaptif tadi lagi. Larangan pemerintah tidak boleh, ya kita tidak. Ya, jadi tetap melihat peraturan dari pemerintah ya Pak. Dan ketika nanti sekarang melandai dan makin endemi katanya gitu ya Pak ya, ke depan dengan new normal kita, kita juga adaptif gitu Pak ya. Tentu saja begini sebenarnya, kalau saya ini Pak. Pandemi semacam ini mungkin sudah terjadi beberapa kali di masa yang lalu. Cuman kita tidak punya beritanya, mereka dulu mengatasinya bagaimana. Betul. Ada gereja yang katanya bersembunyi di gua dan lain-lain. Tapi kemudian setelah situasi itu normal, ya kembali seperti ini. Paling tidak 2000 tahun. Betul. Kan? Sejarah orang-orang percaya, tapi dulu bukan pandemi. Dikejar-kejar. Betul. Itu namanya katakombe namanya. Jadi ada ditemukan. Memang betul seperti Pak Ari bilang. Jadi ngumpet ya Pak. Seperti ya sebetulnya melindungi diri, menjaga diri. Di situ ibadah, di situ ya hidupnya di situ, ya dapur di situ, ya semuanya di situ. Nah kemudian malah ada catatan yang mengatakan nggak tahu karena belum melek kan, nggak tahu bahwa sudah aman gitu toh. Saking lamanya. Jadi wah semua peninggalannya ada. Nah kalau sekarang ketika kita sudah melek digital itu Pak, kira-kira kalau gereja melihatnya gimana untuk bagian kita hari ini dan besok, apa pelajaran yang kita petik ini Pak dari Tuhan ya Pak ya. Nah ini yang lebih penting ini dari tadi soal-soal material dan apapun itu tadi. Jadi kalau melihat pengalaman kita tadi, 2,5 tahun lebih ini Pak. Di awal kita sangat panik. Panik kami. Kemudian bisa membentuk tim new normal. Puji Tuhan. Saya pertama ya. Tim new normal. Kita pelan-pelan bisa secara terbuka memahami bahwa berkat Tuhan itu jalan keluarnya ada. Ya tadi perkembangannya sampai kemudian sekarang. Ya sekarang juga kita terbuka saja bahwa situasinya yang penting kita hadapi. Kalau nanti porsinya membesar di situasinya mengharuskan membesar di digital, ya kita lakukan. Semua cukup ya Pak, dicukupkan Tuhan ya Pak. Jadi pemasukan waktu itu kan kurang ya Pak, kalau tidak salah. Sempat. Tapi pengeluaran juga tidak bisa kita turunkan. Ya artinya kita selalu dicukupkan. Dicukupkan. Memang tadi karena latar belakang kita sebelumnya adalah selalu pertemuan, ya
perubahan situasi akan selalu ada dampaknya. Itulah yang kemudian kita atasi, dan sekarang puji Tuhan sudah, kalau boleh ya sudah seperti biasa lah. Sudah seperti biasa karena dengan keadaan seperti sekarang. Kalau nggak salah kita ada 2 titik ya Pak untuk penekanan kita ya Pak ya. Yang pertama ibadah. Dan kemudian diakonia ya Pak. Nah, boleh cerita diakonia nih Pak. Pak Gatot mungkin bisa mengawali. Iya, jadi tadi sudah disampaikan Pak Pendeta, itu titik pertama adalah ibadah. Titik yang kedua adalah konsentrasi di diakonia. Pelayanan-pelayanan kita ini saat ini kan fokusnya adalah di wilayah-wilayah. Dari 11 wilayah yang ada di GKJ Nehemia ini, mereka teman-teman kita mitra majelis sangat-sangat bagus sekali menyiapkan semua pelayanan-pelayanan diakonia kepada jemaat-jemaat dan warganya yang sangat-sangat membutuhkan. Bahkan ada peduli kasih, kemudian TCPK dan sebagainya. Mereka sama-sama dengan kami bersikap memperhatikan warga jemaat-jemaat di wilayah. Jadi yang digital harus siap. Tapi yang pertemuan antar manusia untuk menjadi saling mendoakan, saling menjadi berkat ini ya menjadi bagian yang utama gitu ya Pak ya. Betul. Nah bagian kita untuk 2 ibadah ini dan diakonia, ibadah lain gimana Pak? Kan ada pernikahan, ada itu gimana? Waktu perjalanan ini gimana nih Pak? Ya, jadi waktu kita pemberkatan itu sebenarnya kan sama dengan ibadah karena ibadah juga. Nah, sempat kita dilarang waktu itu oleh pemerintah karena memang PPKM-nya naik. Oh, yang pada saat ini Pak ya? Iya. Apa itu tarik rem apa itu istilahnya? Tarik rem mendadak. Ya kan? Istilah itu ada ya? Tarik rem mendadak. Kita sempat meminjam di gereja lain yang di daerahnya tidak ditarik rem. Kebetulan ada Pepantan Tangerang Serpong. Serpong. GKJ Serpong. GKJ Serpong. Jadi di GKJ Serpong sempat 2 kali kan. Jadi bayangin sahabat-sahabat Lusindo, Nehemia itu secara ini kelihatannya besar, tapi semua gereja di mata Tuhan sama ya Pak. Karena dalam sejarah tercatat pandemi ini memurnikan bahwa kami sempat meminjam. Gimana Pak ceritanya Pak? Jadi karena tanggal sudah ditetapkan, kita tidak bisa mengingat alternatif supaya kita bisa tetap melayani adalah tadi di DKI dilarang, tapi di tempat lain boleh. Sehingga kami kemudian memindahkan ke sana. Ini tidak untuk bukan melanggar peraturan. Ya memang kerjasama antar gereja kebetulan. Tangerang juga satu klasis Jakarta bagian barat. Bagian barat. Dan terima kasih sekali waktu itu sangat dengan antusias mereka juga menyambut kita dengan senang. Nah tantangan kita sekarang dengan pelajaran-pelajaran hikmah Tuhan ini, apa yang Pak Ari mau semangatnya untuk kita ke depan, karena kita kan juga nggak tahu ya Pak, namanya perubahan ekstrim sekali bisa terjadi pengalaman ini. Ya kita harapnya pandeminya jangan terlalu lama, tapi kan menurut ahli masih panjang juga kan. Ada yang bilang masih 5 tahun lagi ya Pak ya. Ada yang bilang 10 tahun lagi. Ini gimana nih Pak? Sebagai gereja Pak. Baik. Kami berharap dan kesepakatan di majelis supaya kita tidak terombang-ambing, kita menggunakan satu referensi, yaitu pemerintah. Seperti yang disampaikan juga di Alkitab bahwa mematuhi pemerintah itu kewajiban. Jadi pemerintah itu adalah wakil. Jadi kalau kita mendengarkan para ahli, mungkin kita akan terombang-ambing terus. Bahkan di antara para ahli, satu ahli dengan yang lain bisa berbeda-beda. Karena kita tidak punya keahlian, ya sudah, kita ikut yang jelas saja. Yang jelas adalah aturan pemerintah. Satu itu. Kemudian yang kedua, tidak ada pemaksaan. Bahkan di antara majelis pun kalau dengan kondisinya tidak bisa melayani secara onsite, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa Pak? Karena kesehatan atau karena tadi Pak Gatot bilang keluarganya tidak berkenan, mengizinkan? Kita tidak akan mempertanyakan. Tidak akan mempertanyakan. Jadi persilahkan yang bisa melayani. Demikian juga dengan jemaat yang bisa hadir silahkan, yang belum hadir, yang tidak apa-apa.
kita tidak ada cari siapa nih yang hilang gitu. Ya, ya. Saya jadi ingat ayat yang di Alkitab ya, sahabat Lusindo ya Pak. Gembalakanlah domba-domba yang ada padamu, bukan dengan paksa ya Pak ya. Nah itu dia. Mungkin gitu ya Pak. Jadi yang majelisnya tidak terpaksa, yang umatnya juga tidak dipaksa begitu ya Pak. Ya. Semua dengan kerelaan hati, kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan masing-masing tentu saja. Nah ini memang tapi Tuhan. Harapan kami tentu saja ya kembali seperti normal. Kembali seperti normal gimana Pak? Cara new ya, masih pakai masker tapi ya kita bisa berinteraksi lagi. Ya, daripada kita di rumah gitu ya. Saya sudah mengalami juga di isolasi itu tidak nyaman. Jadi kerinduan untuk bersosialisasi, berinteraksi itu sebenarnya alamiah. Ada lelucon malah yang bilang kalau ibadah atasnya jas, bawahnya sarung gitu kan. Atau tidak ada video sambil tiduran. Atau pakai ini Pak, pakai apa namanya itu sambil berbicara. Dia bisa kemana-mana ya Pak. Wireless. Ya. Punya. Sambil badminton kita bisa mendengarkan ibadah. Ini godaannya luar biasa ya. Kami tentu saja majelis berharap masih tadi kembali seperti semula. Bahkan kita berharap bisa melepas masker dan lain-lain, supaya tidak pangling gitu. Ini siapa ini? Saya ngalamin Pak, kemarin yang ada warga kita meninggal, ya wilayah Tebet itu warganya saking ininya kan, terus mau peluk dan salaman. Terasa loh Pak agak canggung karena kita sudah terbiasa ya sahabat-sahabat Lusindo begini gitu ya. Nah itu yang mungkin perlu ini ya Pak ya, pengkondisian kembali ya. Nah kalau untuk ke depan Pak Gatot, komisi-komisi yang mau seperti Pak Ari tadi katakan kan kita rindunya mau apa ya, new normal lah ya. Betul. Balik seperti normal tapi new ya Pak ya, new normal dengan tiap bagian lokal gereja, komunitas orang percaya kan berbeda-beda. Itu gimana Pak dengan sekolah minggu kategorial lah misalnya sampai dengan adiusual lansia? Betul, jadi ini belakangan ini sudah ada yang sudah ingin memulai kembali untuk itu tadi persekutuan ya, baik misalnya bertemu dengan sahabat-sahabat gitu ya. Seperti keluarga muda pun sudah berencana gitu ya. Jadi minggu ke depan ini mereka sudah berencana ingin ibadah di lantai 4. Gitu ya. Forum keluarga muda. Ya, bukan yang apa namanya? Lansia juga ya Pak? Ya, Yuswo, ya? Jadi pemuda remaja. Sudah temu kangen. Sudah mulai. Gitu, ya, saya dengar sekolah minggu minta izin berapa anak gitu Pak ya? 60-an orang ya Pak ya? Yang dewasa. Kelas besar. Iya, kelas besar. Itu gimana Pak? Jadi ya kami sudah berkomunikasi. Jadi memang kalau meskipun sekolah sudah mengizinkan tatap muka, tetapi untuk mengendalikan yang kecil ini memang perlu effort yang besar. Apalagi kalau nggak ada campur tangan orang tua ya. Dari pengalaman, pengamatan di kelas begitu keluar ya bisa apa-apakan. Oleh karena itu kami berencana untuk mencoba mengizinkan yang kelas besar saja, memungkinkan. Tetapi masih akan dibahas di rapat majelis nanti. Kerja keras dari tim mungkin akan ini lagi ya Pak ya? Betul. Karena seingat kita, ya gereja-gereja lain juga misalnya ibadah pernikahan ya, ibadahnya aman, itu kan? Tapi ya itu tadi selesai ibadahnya, ini temu apa kangen dalam tanda kutip ya, kangen-kangenannya ini yang, nah itu kan pengalamannya juga berharga ya, Pak Ari ya, Pak Gatot untuk ke depan ini. Oke. Dan sebagai terakhir deh Pak kalau boleh, kerinduan kita sebagai gereja, sebagai majelis dan umat, doa kita juga bersama untuk kehidupan yang lebih luas ini Pak. Pertanggungjawaban kita, respons iman ya, spiritualitas kita. Kerinduan, harapan, doa kita untuk Indonesia, dari Nehemia untuk Indonesia, dari Nehemia untuk dunia. Ya, tambah lagi ya sekarang tantangan peperangan ada,
belum ekonomi segala macam. Ini lebih meluas ini Pak. Apa nih Pak Ari doa dan pengharapan kita nih Pak? Ya, sejak awal sebenarnya bahwa gereja tadi harus berperan untuk bisa memberikan rasa rasa nyaman dan terlindungi. Amin. Dan bisa menerima berkat Tuhan. Ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau tidak ada ketentuan pemerintah, kami majelis tetap tadi bisa menjalankan tugas bagaimana mestinya. Oleh karena itu pada kesempatan yang sudah membaik ini, ya, alangkah baiknya kalau kita tidak ketinggalan. Oh, tidak ketinggalan itu gimana? Tidak ketinggalan itu dinamika yang ada di luar harus kita respon. Sehingga kalau di jalanan sudah macet, gerejanya masih tutup, apa ini tidak kebalik? Ya, padahal tadi. Jadi malah bukan sekedar merespon, tapi lebih kita mendorong, mendorong ya Pak ya? Supaya memang yang pemerintah tentu saja untuk memulihkan kehidupan itu ekonomi harus jalan. Ya. Tidak bisa dihindari. Kalau itu dihindari, kebalik. Mandek semua ya Pak ya? Nah kita di dalam yang berkecimpung di gereja dan pemeliharaan rumah Tuhan ini, dari secara rohani di tengah-tengah banyak orang kesulitan harus bisa memberikan kesempatan justru untuk mereka masih bisa punya pegangan bahwa ada orang-orang percaya yang saling mendukung, kemudian bisa beribadah bersama, menyembah Tuhan, merasakan rengkuhan Tuhan lewat satu dengan yang lainnya Pak ya. Tidak terlalu alasan pembatasan itu malah jadi sepertinya kita terkotak-kotak gitu ya Pak ya. Dengan tidak bertemu kita tidak pernah tahu persis kondisi masing-masing. Oke. Dan kehangatan itu tidak bisa diraih dengan hanya lewat gambar. Beda kita ngobrol begini dengan Zoom. Zoom memang bisa mengkomunikasikan, tetapi tetap ekspresi dan kehangatan itu kebersamaan ya Pak ya. Persekutuan itu tetap terasa beda. Pak Gatot mungkin ada hal-hal harapan atau apa untuk ke depan Pak? Kita untuk kehidupan ini Pak dari gereja? Iya, moga-moga kehidupan kita dari gereja ini kita semakin semangat lagi dalam persekutuan. Juga di samping persekutuan digital lewat Zoom tadi, tapi persekutuan secara ekspresi kita, bisa kita ketemu wajah dengan hangat, sehingga kita ke depan lebih baik lagi, kemudian kita lebih membangun lagi persekutuan lebih hangat lagi. Bahkan menambahkan Pak Pendeta Lusindo di link pendaftaran kita pun juga kami sediakan link untuk pengunjung. Jadi tidak hanya 11 wilayah, tetapi ada satu pengunjung pun, jadi bukan jemaah anemia pun bisa masuk mendaftar. Jadi salah satu kerinduan kita bagi saudara-saudara kita yang ingin ibadah jadi belum ada karena pengalaman yang selama ini secara kenyataan banyak yang kita temui adalah saudara-saudara kita yang juga jemaat lain yang beribadah di kita, jadi akhirnya kita bisa menyediakan untuk lewat website kita, mereka bisa mendaftar dan boleh datang dan kemudian boleh mengikuti ibadah bersama. Betul. Tapi sama semuanya bahwa harus prokes ya Pak. Prokes Tetap harus prokes, itu kita junjung tinggi. Karena ya itu tadi menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan bersama. Betul. Tapi ke depan Pak Ari kelihatannya masih tetap onsite online ya Pak ya? Atau onsite online. Jadi kalau kita juga tadi Pak tidak bisa memaksakan yang masih punya hambatan-hambatan tadi untuk datang ke sini. Sebaliknya juga tidak bisa mengabaikan yang kepinginnya datang onsite, kemudian karena ketakutan atau masalah lain kita hanya menyediakan online. Sehingga dua-duanya tetap akan kita tempuh, sedangkan perkembangannya nanti kita lihat. Ini akan kita monitor terus, seperti tadi rekaman monitoring berapa pengunjung di online, live streaming, onsite, YouTube, selalu kita bahas di setiap rapat. Betul. Supaya kita bisa menyesuaikan. Menambah kapasitas kehadiran juga berdasarkan data. Jadi tidak, kita besarin asal-asalan ya Pak ya. Jadi kita kecilkan atau kita besarkan berdasar data supaya kita lebih tepat gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Oke. Saya rasa
waktu jua yang membatasi digital kita. Ya, jadi biar bagaimanapun semua pembicaraan ini berangkat dari hal-hal real. Semoga ada satu, dua, beberapa, atau mungkin banyak yang bisa dipetik, yang juga dialami oleh sahabat-sahabat Lusindo, Bapak, Ibu, teman-teman, gereja-gereja Tuhan dimanapun Anda, persekutuan orang jemaat dimanapun Anda, keluarga-keluarga, tapi juga bahkan mungkin menjadi bagian dari cuilan dari fenomena yang ada di masyarakat nih. Jadi agama apapun Anda, jika kita sama-sama menghadapi hal yang sama, dan memang kita harus menjadi persekutuan atau kebersamaan, bahkan keluarga, bahkan makhluk, ya, manusia yang adaptif tadi, yang mampu untuk Tuhan memberikan kita tidak hanya rasional, tidak hanya hati, tapi semuanya dilengkapi untuk kita bisa lebih adaptif menghadapi, mempertanggungjawabkan semua kelebihan, tapi juga kekurangan, kekuatan, tapi juga segala kelemahan. Kita belajar makin lebih dekat, makin menyembah Tuhan, makin menyenangkan hati Tuhan. Digital adalah alat tadi, dan utamanya adalah persekutuan atau gereja itu sendiri. Dan kehidupan manusia harus berjalan terus, seperti waktu berjalan terus, dan tidak ada yang bisa untuk mengatakan harus begini, harus begitu. Kita harus belajar dari apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Dan besok kita akan sama-sama lebih lagi berjuang untuk mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan, dan karya penyelamatan, proses penyelamatan Tuhan boleh berlaku bagi banyak orang. Pandemi membuat perubahan itu jadi lebih cepat, tetapi kita pasti bisa untuk boleh mengantisipasi, bahkan lebih lagi cepatnya. Tadi dikatakan ya, Pak Ari, terima kasih, Pak Gatot, terima kasih, bahwa kita bisa mengikuti, bukan hanya mengikuti tadi, bahkan lebih mengantisipasi segala percepatan-percepatan perubahan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dimulai dari gereja, dan menjadi garam dan terang di seluruh tantangan pandemi dan berbagai tantangan kehidupan. Terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Kita akan ketemu lagi dalam obrolan-obrolan yang tidak terlalu berat tapi berisi gitu ya, santai tetapi punya bobot, dan itu semua berdasarkan hal-hal yang real dari siapa yang kami nanti kunjungi, kami sapa. Kita belajar banyak, dan sekali lagi kita bersyukur untuk Persekutuan Orang Percaya GKJ Nehemia, Pak Ketua Majelis Pak Ari Saptama, Sekretaris Majelis Pak Gatot Konsepsi. Tuhan Yesus memberkati.